Nah, jadi untuk cara pemasangan relaynya seperti ini teman-teman. Ini relay seperti ini ya. Ini relay 5 pin 12 volt ya. Nah, jadi nih kalian perhatiin ini posisi pin yang 3 di bawah ini ya. 3 di bawah, yang 2 di atas seperti ini. Nah, untuk cara penyolderannya seperti ini. Ini pin yang bawah ini, yang bawah kalian nggak perlu bongkar bodi ya. Kalau untuk Beat Street tahun 2023 ini gampang sekali untuk cara pemasangannya. Jadi ini pusatnya di sini ya. Jadi kalian nggak perlu bongkar-bongkar bodi. Pemasangannya di sini, kita di kabel besar ini kita dapat ada 4 kabel ya teman-teman nih. Di sini. Ini ada kabel warna biru, warna kuning 2 ya, dengan warna orange. Nah, ini. Sini. Nah, ini untuk cara pemasangan. Siapa tahu kalian mau pasang dan kalian mau beli, silahkan dicek di link deskripsi, sudah saya lampirkan untuk link pembeliannya. Oke. Tahun 2023 ini masih baru banget teman-teman. Ini masih baru turun. Nah, ini tahun 2023. Nah, seperti biasa di sini mau pasang alarm ya. Untuk pemasangan alarm Honda Beat Street 2023 ini sangat gampang sekali. Kalian nggak perlu bongkar bodi di depan atau bongkar bodi di belakang, nggak perlu ya. Ini kalian bongkar bagian sini aja. Ini ada baut 1, 2, 3. Kalian bongkar baut 3 ini, kalian sudah bisa masang alarm ini. Nah, untuk alarmnya saya pakai merek Modis seperti ini. Ini fiturnya sudah lengkap, bisa matiin jarak jauh, starter remote, dan mode hazard juga sudah ada ya teman-teman. Nah, oke, langsung aja saya skip aja teman-teman. Saya buka bodinya dulu, nanti saya langsung jelaskan untuk cara pemasangan kabelnya biar nggak terlalu lama ya. Karena durasinya mungkin kalau di fullin nanti lama banget. Nah, ini seperti ini. Nah, oke teman-teman, jadi kalian nggak perlu bongkar bodi ya. Kalau untuk Beat Street tahun 2023 ini gampang sekali untuk cara pemasangannya. Ini kalian buka bagian box aki ya, di bagian sini aja. Ini kalian buka baut 2, dicongkel lalu ditarik yang sini. Nah, ini untuk pemasangan kabelnya di bagian sini. Ini ada di bagian sini semua. Jadi ini pusatnya di sini ya. Jadi kalian nggak perlu bongkar-bongkar bodi, udah bisa masang alarm ini. Nah, ini di sini ada baut 10 nih. Ini kalian buka, nah lalu kalian angkat sedikit, tarik kabelnya seperti ini. Ini kalian sobek dikit aja untuk solasi, nanti dirapin lagi bisa ya. Nah, untuk cara pemasangannya di sini, kita di kabel besar ini kita dapat ada 4 kabel ya teman-teman nih di sini. Nah, ini ada kabel warna biru, warna kuning 2 ya, dengan warna orange. Nah, ini seperti ini. Nah, ini untuk cara pemasangannya, yang warna biru kalian cari kabel di sini. Nah, ini kabelnya nih ya, ini saya tunjuk. Nah, ini kabelnya kuning strip hijau ya, yang ini jangan salah ya, ini nanti kalau salah fatal kalian ya. Ini kabel warna biru masuk ke kuning strip hijau seperti ini nih ya, jangan salah. Ini kuning strip itu ada banyak ya, ada kuning strip merah, kuning strip hijau, ini yang kuning strip putih ada juga. Nah, ini kalian masuknya ke kuning strip hijau ini ya, nih ini kuning strip hijau ya, jangan salah. Nah, lalu yang untuk kabel warna orange, ini kabel warna orange kalian masuk ke warna hitam. Nah, ini hitam juga banyak ya, jangan salah juga. Hitam ini ada hitam garis putih, hitam garis merah, dan garis biru juga ada nih. Kalian masuknya ke warna hitam yang hitam polos aja ya, yang kabelnya kecil seperti ini. Ini hitam polos, ini hitam polos ya, kabelnya kecil. Nah, seperti ini. Yang warna oranye masuk ke hitam polos yang kecil. Lalu yang warna kuning ini kuning 2 ini dibolak-balik juga nggak apa-apa, kebalik juga nggak apa-apa. Yang penting masuknya ke kabel warna ini. Nah, ini satu masuknya ke warna orange ya, nih orange polos ya, warna orange. Nih, yang warna kuning masuk ke warna orange ya, nih. Lalu yang kuning satunya masuk ke warna biru telur asin nih ya. Ini biru telur asin. Ini dibolak-balik juga nggak apa-apa. Yang penting masuk ke kabel ini. Nah, ini untuk selanjutnya ini saya rapiin dulu. Nanti saya pasang kabel yang lain. Ini masih ada 3 kabel ya. Nanti saya ini lagi untuk pemasangan relaynya juga nanti saya kasih tahu lagi. Tapi apa itu, Mat? Nah, oke teman-teman, jadi ini tadi udah dipasang ya.
yang kabel warna merah. Ini yang merah ini kalian pasti tahu semua, ini untuk plus, yang hitam untuk min ya. Nih, tapi ini yang merah ini kalian gabung. Ini kan kabelnya yang satu nggak dipakai ya, kabel warna abu-abu dipotong aja. Nah, kalian buat manfaatin buat kesini aja, nanti untuk ke relay. Nah, jadi yang merah ini sama abu-abu digabung jadi satu seperti ini, masuk ke plus aki sini ya. Nih, warna merah dengan warna abu-abu ini masuk ke plus aki, lalu untuk warna hitam langsung ke minus aki seperti ini ya. Udah paham ya? Nah, jadi untuk cara pemasangan relaynya seperti ini teman-teman. Ini relay seperti ini ya. Ini relay 5 pin 12 volt ya. Nah, jadi nih kalian perhatiin ini posisi pin yang 3 di bawah ini ya. Ini 3 di bawah, yang 2 di atas seperti ini. Nah, untuk cara penyolderannya seperti ini. Ini pin yang bawah ini, yang bawah tengah ya. Ini tengah kalian panjangin seperti ini. Ini panjang ya. Ini kalian yang tengah ini untuk ke standar samping ya, standar samping. Nah, standar samping lalu dengan pin yang sebelah pojok kanan atas ini ya, dua ini ya. Dua ini untuk ke standar samping ya. Tuh seperti ini. Untuk cara pemasangan relaynya seperti ini. Yang sebelah kiri atas ini nggak kepake. Nah, untuk yang bawah kiri kanan ini, yang di bawah ini nanti masuk ke kabel pink dan kabel warna abu-abu tadi yang dapat dari aki plus ya, seperti ini. Nah, ini dibolak-balik juga nggak apa-apa. Ini antara kanan dan kiri ini dapat pink atau abu-abu, nggak apa-apa dibolak-balik. Nah, untuk cara pemasangannya seperti ini teman-teman. Ini saya sudah pasang di bagian ini, saya lupa tadi, malah saya udah solasi, udah rapihin ya. Intinya ini kalian belah aja ya, kalian buka. Nah, ini di sini ada 2 kabel teman-teman. Nah, kalian pilih salah satu kabel, terserah itu nggak apa-apa, basing aja nggak apa-apa ya. Kalian pilih salah satu kabel, kalian potong, nah langsung masuk ke yang pin ini teman-teman. Kalian bagi ke kabel ini udah saya kasih lem bakar ya. Nah, jadi yang kabel standar 2 tadi, standar samping tadi itu kalian potong salah satu, kalian masuk ke kabel yang pin tengah ini dengan pin pojok kanan atas ini ya teman-teman, seperti ini ya. Intinya seperti ini. Ini pokoknya kabelnya ada 2, salah satu dipotong. Nah, lalu potongannya itu kan ada 2 ya. Potongannya masuk ke pin tengah dan pin pojok kanan atas ini ya. Ini dibolak-balik juga nggak apa-apa ya. Lalu selanjutnya yang kabel warna pink kalian masuk ke kiri bawah ini teman-teman, kiri bawah ya. Kiri bawah. Lalu yang abu-abu ini, abu-abu dari aki plus, ini kalian masuk ke yang kanan bawah ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Nih. Ini yang pink ya, pink masuk ke kiri ya. Pink masuk ke kiri, yang tengah bawah tengah ini dapat ke standar samping, yang pojok kanan atas dapat ke standar samping juga, yang kanan bawah ini dapat plus atau abu-abu dari aki tadi. Nih, seperti ini. Kalau sudah seperti ini dirapiin ya, kalian bungkus, nanti kalian simpen yang benar ya, biar nggak kemasukan air nantinya ya. Nah, ini saya bungkus dulu, nanti saya kasih tahu di mana tempat untuk naro relay dan modul alarmnya ya. Nah, oke teman-teman, kalau sudah semua ini kalian, ini modulnya ya. Ini modulnya kalian bungkus seperti ini. Ini saya kasih plastik ya, dalamnya terus saya solasi seperti ini. Ini biar nggak kemasukan air. Walaupun udah waterproof, saran saya mending dibungkus seperti ini ya. Biasanya walaupun udah waterproof itu, kalau misalkan kena steam masih dia kemasukan air ya. Jadi kalian posisi dibungkus saja seperti ini. Nah, untuk relaynya ini kalian bungkus juga seperti ini. Ini kalian masuk dari sini. Ini kabel dari sini ya. Nah, kalian kalitis saja di sini. Ini biar nggak kena air di sini. Ini aman banget udah di sini. Nah, ini untuk modulnya kalian taruh di bagian sini aja. Di bagian sini kalian nggak perlu buka bodi ya, kalian buka aja baut satu ini ya. Ini ada baut, kalian buka seperti ini. Nah, lalu kalian selipin aja di bagian sini ya, kalian selipin seperti ini. Nih, nanti saya selipin. Kalian buka joknya, ini kalian angkat seperti ini. Nanti ini masuk sini. Nanti coba saya selipin, agak susah soalnya saya megang kamera. Itu gemblong goreng. Nah, ini udah masuk ya. Jadi kalian buka seperti ini aja, kalian masukin ke samping sini. Nah, ini soketnya sudah masuk ke dalam sama alarmnya, modulnya kalian udah masuk. Nah, ini tinggal soket toanya. Nanti toanya kalian ikat di bagian sini aja nih. Nanti saya kasih tahu.
Nah ini untuk toa alarmnya kalian pasang di bagian sini. Nah ini posisinya kalian hadapkan ke bawah ya, biar nggak kena air nantinya. Kalau ke atas seperti ini nanti nyuci, dia jatuh air dari atas masuk ke dalam toanya. Jadi kalian masuk ke bawah ya, posisi lubang toanya. Nah ini kalau sudah seperti ini sudah selesai teman-teman. Ini sekarang kita tes untuk fungsi-fungsinya ya. Ini fiturnya sudah lengkap ya. Ini alarmnya kita dapat 2 remote seperti ini ya. Ini remote-nya 2, beda model seperti ini. Nah untuk fungsinya ini sudah lengkap sekali teman-teman. Nah jadi pertama kalian tekan kunci gembok ini. Nah ini kalau sudah bunyi sekali seperti ini, motor ini sudah kekunci ya teman-teman. Jadi misalkan kalau disenggol bunyi dia ya. Kalau disenggol bunyi. Tapi misalkan dibobol maling, ini alarm bunyi, motor nggak akan bisa hidup. Contohnya seperti ini teman-teman. Ini kita bobol. Nah motor di starter, di engkol juga nggak akan bisa hidup kalau belum ditekan buka kunci dari sini. Nah contohnya seperti ini, kita buka kunci, ini berarti motor udah netral ya, jadi udah nggak pakai alarm. Kita starter, nah ini bisa nyala. Untuk matiin dari jauh, antisipasi begal juga ada teman-teman. Untuk antisipasi begal kita dapat dari alarm mode di sini. Nah jadi misalkan nih, ini motornya masih nyala ya, misalkan dibegal, kontaknya nggak apa-apa, kasihin aja teman-teman. Jadi remote-nya ini jangan, usahakan kalau misalkan jalan-jalan sepi, kalian pisahin aja, jangan digantung di kunci kontak sana. Misalkan ada yang minta, kalian kasihin motornya. Nah lalu ini jaraknya kurang lebih 20 meter, 30 meteran ya. Tapi jangan nunggu jarak segitu ya, kira-kira jarak kita sudah aman untuk kabur. Kalian tekan kunci gembok ini ya, yang paling atas, nanti otomatis motornya akan mati dan nggak akan bisa hidup lagi kalau belum dibuka dari remote ini. Contohnya seperti ini. Nah, alarmnya bunyi, motor udah mati. Ini nggak akan bisa hidup lagi. Kalau belum dibuka dari remote, motor ini nggak akan bisa hidup lagi ya. Nah ini udah hidup kalau udah ditekan dari remote. Nah ini kalau disenggol bunyi. Nah ini senggol kan bunyi ya. Nah kalau disenggol kan bunyi. Kalau pengen nggak bunyi, kalian bisa di silent juga bisa. Nah contohnya silentnya kita tekan kunci gembok, tapi perhatiin ya. Perhatiin lampu sennya. Kalau lampu sennya udah ngedip, berarti motornya udah kekunci. Contohnya seperti ditahan ya, kunci gemboknya ditahan berapa detik, nanti otomatis sennya ngedip, berarti motor udah kekunci. Contoh seperti ini. Nah itu udah ngunci berarti ya. Jadi kalau disenggol orang tuh cuma lampu sennya aja ngedip ya, suaranya nggak ada gitu. Lalu untuk starter dari remote juga ada ya teman-teman. Ini kunci kontak kita off ya. Yang penting nggak dikunci stang, motor ini masih bisa dibawa. Misalkan kalian kepepet, kunci kontaknya dibobol maling ya, kunci kontak dibobol maling, terus mau bawa ke bengkel, kan nggak bisa ya, soalnya kunci kontak ini pasti nggak akan bisa masuk lagi ke sini. Nah jadi untuk caranya kalian tekan lambang listrik ini 2 kali, nanti otomatis motor ini akan nyala ya teman-teman. Contohnya seperti ini, 1, 2. Nah motornya nyala ya, bisa di starter dari ini, jaraknya jauh juga. 20 meter masih bisa dinyalain. Yang penting standar 2 ya. Kalau standar 1 nggak bisa ya. Untuk matiinnya kalian tekan buka kunci gembok sekali seperti ini. Kalian buka. Nah, kali ini mati ya. Lalu di sini ada fitur mode hazard ya teman-teman, atau lampu sen konvoy. Kita hidupin, posisi motornya nyala ya. Posisi motor nyala, kalian tekan lambang lonceng ini sekali aja. Nah, lampu sennya ngedip dua-duanya. Ini depan belakang hidup semua ya. Jadi mode hazard atau mode konvoy kalau yang suka-suka touring gitu ya. Lalu untuk matinya kalian tekan sekali aja dari lonceng tadi. Nah ini mati gitu ya. Lalu untuk pengatur sensitif juga ada ya teman-teman. Misalkan kalian pengen dinaikin sensitifnya bisa. Ini tekan lonceng ini sensitif 1 sampai 5 ya. Contohnya ditahan, posisi kontaknya off ya. Ditahan loncengnya, nanti bunyi bip 1 sampai 5, kalian pilih. Misalkan pengen nomor 5 yang terlalu yang sensitif banget ya, langsung kunci gembok. Contohnya seperti ini. Tekan 4, 5, langsung kunci gembok. Ini sensitif 5. Gini ya. Nah, ini senggol dikit bunyi. Kalau mau diturunin juga bisa. Misalkan sensitif 1 biar nggak disenggol sedikit nggak bunyi ya. Kalian tekan loncengnya tadi, ditahan. 1 langsung kunci gembok. Nah, ini udah sensitif 1. Ini digoyang-goyang seperti apapun nggak akan bunyi ya alarmnya. Kalau goyangnya keras benar baru dia alarmnya bunyi gitu. Nah oke, mungkin sampai sini saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.